Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Badan Gizi Nasional kembali digeruduk demonstran pada Rabu siang. Para demonstran tergabung dalam kelompok MBG Watch, menempelkan poster berisi kritik terhadap program makan bergizi gratis. Dalam aksinya, massa menempelkan sejumlah poster berisi kritik terhadap program makan bergizi gratis. Tidak hanya itu, sejumlah peserta juga mengajak pengendara kendaraan bermotor untuk membunyikan klakson serentak sebagai tanda ketidakpuasan akan program MBG. Sejumlah peserta membawa atribut seperti panci dan alat masak lainnya serta bergantian menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara. Menikmati 8.000 sampai bisa ingat bahwa ini semua karena Prabowo Subianto. Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang menjerat Dadan Hindayana dan X2 wakilnya di BGN. Kejagung juga mengungkapkan kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi program MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman mengatakan pihaknya saat ini terus mengumpulkan barang bukti dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Sampai saat ini masih ada melakukan penggeledahan, masih berlanjut di beberapa tempat. Tepatnya di mana nanti kita umumkan, belum bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti, ya, pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat masih berlangsung. Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman membantah isu yang menyebutnya memiliki dapur MBG dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Dudung bahkan berjanji memberi hadiah jika ada yang bisa menemukan dapur MBG miliknya. Ya, klarifikasi ini disampaikan Dudung menanggapi isu yang viral di media sosial mengenai daftar nama petinggi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola MBG. Salah satunya adalah Dudung Abdurrahman. Dudung menduga isu tersebut muncul lantaran dirinya sempat ingin membantu agar program MBG bisa diberikan di pesantren. Namun, niat tersebut belum sempat dilaksanakan hingga Dadan Hindayana akhirnya ditetapkan sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi MBG. Tidak hanya menyampaikan klarifikasi, Dudung juga menyatakan dirinya berani memberi hadiah jika ada yang bisa menemukan dapur MBG miliknya. Banyak, ada bukan beberapa lagi SPPG, nanti akan ditata ulang. Ya, ini kan Bu Nani lagi banyak konsentrasi bagaimana penataan, organisasi juga dan sebagainya. Ya. Artinya efisiensi itu begini, contoh misalnya sekolah di Jakarta ini ada SMP Alusius. Ya dia sebetulnya yang menerima manfaat itu yang pantas hanya 40%. Nah, itu nanti akan dihitung. Cuma karena saya yang minta tolong kepada Dan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Bupati Muara Enim Edison tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang di Muara Enim tiba di gedung KPK. Edison tiba di KPK bersama tersangka lain untuk menjalani pemeriksaan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang. Bupati Muara Enim Edison bersama tersangka lain, Kohri Erin Hardi yang merupakan marketing PT Millennium Solusi Abadi, tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu pukul 10:30 malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Keduanya merupakan bagian dari 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka dilakukan setelah Edison dan kawan-kawan terjadi dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Senin lalu. Hingga saat ini pihak KPK masih belum memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan para tersangka. Dari Jakarta, Kia De La Rosa, Rama Romadona, iNews melaporkan. Masih terkait kasus dugaan suap di Pemkab Muara Enim, pemirsa, KPK juga menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hasilnya, 5 aparatur sipil negara BPK ditangkap KPK dan penyidik segera menetapkan tersangka. 5 orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan. Saat ini pihak-pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif dan
siang tadi sudah dilakukan ekspos dan diputuskan atas penyelidikan tertutup ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah. Selanjutnya nanti penyidik akan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan kepada oknum-oknum di Badan Pemeriksa Keuangan. 4 tentara penyiram aktivis Andri Yunus masing-masing divonis 1,5 tahun penjara hingga 3 tahun penjara. Selain itu, 2 dari 4 terdakwa juga dipecat dari dinas militer. Dalam sidang yang dibacakan majelis hakim yang diketuai oleh Kolonel Redi Ferdian di Pengadilan Militer 208 Jakarta, 4 terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Keempat terdakwa divonis berbeda-beda, mulai 1,5 tahun penjara hingga yang terberat 3 tahun penjara. Hakim juga menambah hukuman terhadap 2 terdakwa, yakni Edi Sudarko dan Budi Haryanto, berupa pemecatan dari dinas militer. Hal itu terjadi akibat pada saat terdakwa 1 menyiramkan cairan seseorang atau lebih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidiar, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1, pidana pokok penjara selama 3 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2, pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3, pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. D. Terdakwa 4, pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ya, sebelumnya pemirsa, seorang aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras diduga menjadi korban penyiraman air keras oleh pria tidak dikenal. Peristiwa tersebut terjadi di jembatan Jalan Talang, Senen, Jakarta Pusat pada Maret 2026. Rekaman CCTV menunjukkan saat aksi penyiraman air keras terhadap seorang aktivis Kontras Andri Yunus terjadi di jembatan Jalan Talang, Senen, Jakarta Pusat. Korban yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba histeris sambil menjatuhkan kendaraannya. Diduga korban merasakan panas terbakar akibat disiram air keras oleh 2 pria tak dikenal yang berboncengan sepeda motor. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 11 malam saat korban akan pulang ke rumah usai mengikuti kegiatan di gedung YLBHI Jakarta. Korban pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar hingga 24%. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia pada 2045. Ya pemirsa, hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung pada hari Rabu. Prabowo menegaskan Indonesia punya prospek besar menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Ia juga berkata pada 2045 mendatang, para pengusaha muda saat ini akan berada di puncak karirnya. Terkait hal itu, Prabowo pun mengaku akan terus memperhatikan perjalanan pembangunan Indonesia. Semua negara melihat sebenarnya Indonesia tidak terbendung. Kita sudah algoritmenya sudah ada, hitungannya sudah ada. Kalau kita pandai dan kita cerdas, 2045 kita ekonomi keempat terbesar di dunia, saudara-saudara.
Ya, yang muncul nanti nomor 1 Tiongkok, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 India, nomor 4 Republik Indonesia. Saudara-saudara, dan pada saat itu 2045 adalah 19 tahun lagi kan, 20 tahun lagi ya. Ya, 20 tahun lagi saudara-saudara berada di puncak karirmu. Saya nanti di hambalang monitor kalian di bawah. Kalau belum dipanggil yang Maha Kuasa. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, aku lihat tetap saya monitor kalian. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman mengungkap sejumlah pelaku UMKM khususnya yang bergantung pada bahan baku impor terkena dampak fluktuasi nilai tukar rupiah hingga kenaikan bahan bakar minyak non-subsidi. Seperti pada produsen tahu dan tempe yang memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap pasokan kedelai impor. Terkait hal tersebut, pihaknya terus memantau dan melakukan langkah mitigasi guna mencegah dampak yang lebih berat bagi pelaku UMKM. Maman juga yakin masalah ini bisa diatasi pemerintah yang tengah melakukan langkah-langkah terobosan untuk mendorong penguatan rupiah. Kita juga harus mengakui bahwa tentunya ada impact di beberapa sektor-sektor tertentu terhadap UMKM kita. Namun sampai hari ini tentunya kita dari Kementerian UMKM bersama-sama dari Kementerian Keuangan dan BI akan terus melakukan monitoring dan mitigasi dan penanganan kemungkinan semacam. Mas, sektor apa aja yang terdampak, Pak? Kenapa? Sektor apa aja yang terdampak? Ya sampai saat ini sih kalau kita lihat ya yang sekarang muncul kan pedagang tempe, tahu tempe kita. Karena memang ketergantungan kita terhadap bahan baku impor kedelai memang tinggi di situ. Sampai saat ini memang itu. Yang kedua, yang kalau beberapa waktu yang lalu kan plastik, namun sekarang kan sudah kembali lagi tren. Artinya begini, kita sadar, kita mengerti dan memahami bahwa tentunya ada impact. Namun yang terpenting kami pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan terus melakukan mitigasi untuk mencegah dan mengantisipasi dampak-dampak yang memang bisa berdampak kepada UMKM kita. Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Dalam sambutannya, ia membahas keterkaitan HIPMI dengan ekonomi Indonesia saat ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung pada hari Rabu. Ia menyampaikan kata sambutan dalam pembukaan Munas tersebut. Prabowo menegaskan tak ada bangsa yang bisa maju tanpa rasa nasionalisme. Untuk itu, HIPMI sebagai wadah pengusaha muda Indonesia dinilai berperan penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Prabowo juga menilai saat ini sistem ekonomi Indonesia telah menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa yang tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Saya sangat yakin kita laksanakan pasal 33 tentunya dengan arif, dengan bijaksana, tapi kita laksanakan. Saya yakin Indonesia akan bangkit dengan cepat, kita akan bangkit. Untuk itu, Prabowo mengajak anggota HIPMI untuk kembali pada rancangan ekonomi para pendiri bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmikan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui masuk dalam program hasil terbaik cepat atau Quick Win Kesehatan. Ia mengaku bangga dapat hadir langsung menyaksikan beroperasinya fasilitas kesehatan di RSUD Krui. Rumah sakit ini ditingkatkan dari tipe D menjadi tipe C, pemirsa, serta menjadi salah satu dari 66 lokus nasional
program PHTV. RSUD ini merupakan satu-satunya lokus di Lampung. Dibangun dengan APBN, Prabowo berkomitmen untuk melakukan modernisasi ratusan rumah sakit di Indonesia. Ia juga berpesan kepada pengelola dan masyarakat untuk dijaga dengan pengelolaan yang transparan. Helikopter Apache milik Israel melancarkan serangan ke Gaza, Palestina. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Siang.